Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Video ini merupakan tugas dari pembelajaran agenda 2 mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas dan nasionalisme merupakan salah satu dari nilai dasar PNS, di mana akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara publik, sektor, kelompok, dan pribadi. Lalu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang selanjutnya, memperlakukan warga secara sama adil dalam pelayanan publik dan menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah hubungan antara dua pihak, individu, kelompok, institusi, negara dengan masyarakatnya. Lalu, akuntabilitas itu berorientasi pada hasil, yaitu hasil yang dicapai itu hasil yang maksimal. Selanjutnya, akuntabilitas membutuhkan laporan kinerja individu ataupun laporan institusi. Lalu yang berikutnya, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, baik itu penghargaan ataupun sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja pelayanan pada masyarakat. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia ada beberapa. Yang pertama itu perencanaan strategis, termasuk RPG, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Lalu kontrak kerja serta laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel diperlukan 1. Kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Perlu sekali kita menjadi PNS yang akuntabel, yaitu yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada personal behavior yang diharapkan dari seorang PNS, yaitu PNS bertindak sesuai dengan kode etik untuk perilaku mereka. PNS itu tidak diskriminatif. Lalu kebiasaan kerja PNS yang produktif. Lalu PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega itu dengan hormat, dengan sopan, kejujuran, keadilan. Lalu PNS itu membuat keputusan yang adil, tidak memihak. Dan PNS melayani stakeholder setiap hari dengan tepat waktu dan memberikan masukan dan informasi serta kebijakan yang layak. ASN yang memiliki nasionalisme kuat dan wawasan kebangsaan, yaitu ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 dalam pelaksanaan tugasnya. 3 fungsi utama ASN adalah sebagai berikut. 1. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya. Kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. Dan yang ketiga, ASN sebagai pelayan publik yang melayani masyarakat secara profesional dan berintegritas. Selanjutnya, nasionalisme. Pengertian nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuannya. Berdasarkan penjelasan akuntabilitas sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa akuntabilitas di bidang penyusunan program anggaran dan pelaporan
yang merupakan jabatan saya adalah dapat mempertanggungjawabkan laporan-laporan, dapat mengerjakan laporan-laporan yang diperintahkan, seperti laporan ada realisasi fisik, kinerja setiap triwulan, setiap 6 bulan, laporan tahunan, lalu ada laporan keuangan, prognosis, laporan akhir tahun, termasuk juga penyusunan rensta dan renja. Sedangkan untuk penerapan nasionalisme yang diimplementasikan pada tempat kerja, yaitu penyelesaian laporan dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu sesuai dengan deadline yang ditetapkan oleh atasan. Demikian video dari saya tentang penjelasan akuntabilitas dan nasionalisme yang diterapkan di tempat kerja. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.